Halo, kembali lagi bersama teknisi laptop and komputer. Kali ini kami akan membahas tentang tutorial cara install Windows 11 laptop dengan model 16R3. Yang pertama, tekan tombol power, lalu tekan tombol delete berkali-kali sampai dia muncul menu BIOS-nya itu, sampai masuk ke menu BIOS. Nah, ini sudah muncul menu BIOS-nya ya, kawan-kawan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa menu seperti main, advanced, security, boot, save, dan exit, dan beberapa menu-menu lainnya. Nah, untuk itu pertama kali kita cari yang boot. Kita masuk ke boot. Nah, ini adalah tampilan dari menu si boot. Pertama kita harus melihat menu fix boot order priorities-nya. Nah, yang di bagian boot option yang pertama itu harus bootingnya ke kalau kita menggunakan flash disk, kita coba cari ke flash disk. Tapi kalau kita menggunakan CD-ROM, kita coba pindahkan ke CD-ROM. Tergantung kita mau bootingnya lewat apa gitu. Untuk ISO-nya untuk install Windows 11 saya, kawan-kawan. Nah, ini untuk mencari menukarnya itu bisa kita tekan tombol minus ya, kawan-kawan. Untuk menggantinya kita mau pakai yang mana gitu. Jadi harus boot option pertamanya itu kita ganti ke booting. Kita kalau misal dari flash disk ya flash disk, kalau misal dari dengan cara lain kita coba cara lain gitu. Tapi karena di sini saya pakai flash disk, saya menggunakan boot optionnya pakai flash disk. Nah, nanti kalau sudah siap kita bisa save, yaitu dengan tombol F10. Nah, kurang ya, seperti inilah kawan-kawan ketika sudah di save and exit. Nah, ini akan restart, dia akan masuk langsung booting ke flash disk kita yang sudah di install ISO Windows 11 nya ya, kawan-kawan. Ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia akan loading dulu sebentar. Nah, ini sudah masuk untuk ke tampilan menu Windows 11 nya ya, untuk penginstalannya. Nah, di sini kita bisa pilih language-nya dulu, yaitu ke English saja. Terserah kawan-kawan mau bahasanya mau bahasa apa, tapi rata-rata sih ke English. Nah, bila sudah dipilih seperti ini, kita langsung saja next. Nanti ada muncul menu tampilan install now. Kita pencet install now aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada menu application notice-nya ya. Nah, di sini kita bisa pilih yang paling bawah. Kita centang aja itu kotaknya paling bawah itu. Nanti kita coba, kita mau centang dulu. Nah, bila sudah dicentang kita klik next. Nah, di sini ada dua pilihan ya, kawan-kawan. Kita pilih yang bagian bawah itu. Di situ ada upgrade dan custom ya, kawan-kawan. Kita pilih yang custom. Nah, di sini ada beberapa partisi-partisi dari Windows kita yang lama ya, kawan-kawan. Nah, ini kita bisa Nah, di sini akan muncul beberapa partisinya juga, kawan-kawan. Nah, di sini kita bisa delete semuanya juga bisa kita delete. Nah, karena di sini saya ada data saya yang di OS saya yang lama, jadi untuk partisi datanya saya tidak hapus. Nah,
ini. Nah, jika semuanya sudah di delete, nah ini partisinya saya sudah delete kecuali data saya. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah, kita bisa pencet next-nya ya. Kita bisa pencet next. Nah, di sini proses penginstalannya itu menunggu beberapa menit ya kawan-kawan. Ini sampai dia 100% komplit untuk installing Windowsnya. Karena kalau tidak 100% komplit, dia akan gagal ya. Jadi kita palingan bisanya ngulang lagi. Jadi buat teman-teman yang mau install Windows, mau Windows 10, mau Windows berapapun, di laptop itu harus baterainya juga harus full ya kawan-kawan. Atau kita sambil ngecas juga nggak apa-apa. Takutnya kalau tiba-tiba lagi install saya itu mati komputernya atau laptopnya mati, otomatis kita install ulang dari awal lagi. Bisa juga device hardwarenya juga bisa rusak gitu. Jadi sebelum install ulang ya kita pastikan dulu kondisi komputer atau laptop kita ya kawan-kawan. Nah, di sini sudah selesai installing Windowsnya, udah 100%. Nah, di sini kita restart juga bisa. Nah, di sini akan restart dan kita masuk ke tombol delete lagi untuk masuk ke BIOSnya. Karena tadi saya masuk settingan BIOSnya itu masuk ke flash disk ya. Nah, jadi kita di sini akan pindahkan ke harddisknya atau SSD laptop ini ya kawan-kawan. Nah, nanti setelah sudah masuk ke harddisknya kita bisa tekan F10 untuk meng-save-nya atau menyimpannya. Nah, setelah itu dia akan restart. Kita nunggu beberapa detik aja ini. Nah, di sini masih loading. Kita tunggu loadingnya. Biasanya itu 1 menitan lah kurang lebih, tergantung dari kondisi komputernya gitu. Semakin speknya tinggi dia akan semakin cepat. Kalau sebaliknya, kalau semakin dia speknya rendah dia agak lambat sih kan masuknya. Nah, sesudah ini dia akan restart kembali dan masuk ke booting ke Windows 10 langsung ini. Jadi dia langsung ke harddisk yang sudah kita install tadi atau SSD yang sudah kita install tadi. Nah, di sini dia akan loading masuk ke menu Windows-nya kawan-kawan. Nah, di sini sudah muncul just a moment-nya itu. Nah, ini dia tampilan Windows 11 nya kawan-kawan.
Di sini country kita bisa pilih regionnya itu sesuai dengan kemauan kita, yaitu next. Yaitu ini juga kita pilih US, yaitu next. Nah di sini kalau kawan-kawan punya wifi kita bisa langsung menggunakan, tapi kalau enggak kita skip aja langsung. Nah ini bisa kita pilih yang ini. Nah ini usernya bisa kita masukin sesuai nama yang kita mau ya kawan-kawan. Kalau terserah kawan-kawan mau masukin nama apa gitu. Nah nanti jika sudah dimasukkan kita bisa langsung next saja ya kawan-kawan, kalau sudah dimasukkan username-nya. Nah ini passwordnya, misalnya passwordnya mau kosong juga nggak apa-apa, kalau misalnya mau diisi juga bisa juga kawan-kawan. Nanti setelah itu ya kita next aja langsung. Nah di sini next aja yang ini. Nah di sini sudah mau masuk ke Windows 11-nya kawan-kawan. Subscribe to my channel. Nah ini sudah masuk ke tampilan utama Windows 11 ya kawan-kawan. Nah di sini kita sudah bisa install Windows 11-nya dan untuk masuk ke menu utama Windows 11-nya. Nah ini sudah selesai ya kawan-kawan untuk install Windows 11-nya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa subscribe channel kami ya kawan-kawan.